Dalam sejarah, Konstantin III dan Nabi Muhammad hidup pada masa yang berbeda dan tidak ada bukti langsung yang menunjukkan hubungan antara keduanya. Konstantin III adalah seorang kaisar Kekaisaran Romawi Barat yang memerintah pada awal abad ke-5, tahun 407 sampai 411 Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad lahir lebih dari 2 abad kemudian, sekitar tahun 570 Masehi di Mekah, Jazirah Arab. Meski begitu, terdapat berbagai spekulasi dan legenda yang terkadang menghubungkan tokoh-tokoh besar sejarah dalam narasi cerita imajinatif. Berikut adalah narasi cerita yang terinspirasi dari spekulasi tersebut, yang lebih bersifat fiksi daripada fakta sejarah. Di sebuah pagi yang dingin di kota Arles pada tahun 411 Masehi, Konstantin III duduk di sebuah ruangan yang sunyi, memandangi gulungan peta Kekaisaran Romawi yang mulai retak. Kaisar yang lelah ini tahu bahwa hari-harinya tinggal menghitung waktu. Pasukan Honorius, saingan beratnya, sudah mengepung kota tempat ia berlindung. Namun, pikiran Konstantin tidak tertuju pada perang saat itu. Ia merenungi sebuah kisah yang pernah ia dengar dari seorang pedagang keliling asal timur, seorang pria tua dengan mata yang penuh misteri. Pedagang itu, yang ia temui beberapa tahun sebelumnya di perbatasan Spanyol, pernah bercerita tentang seorang utusan yang akan lahir di masa depan. Pedagang itu menggambarkan utusan tersebut sebagai seseorang yang akan membawa perubahan besar bagi dunia, menyeimbangkan keadilan, dan menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ia tidak akan lahir di tanah ini, Tuan Kaisar, kata pedagang itu dengan suara pelan. Ia akan datang dari gurun pasir, dari bangsa yang selama ini dianggap kecil. Namun pengaruhnya akan menyentuh setiap sudut bumi, bahkan sampai ke kerajaan besar seperti milikmu. Konstantin yang saat itu masih di puncak kekuasaannya tertawa kecil mendengar ramalan tersebut. Bagaimana mungkin seseorang dari bangsa kecil di gurun bisa menyentuh kekuasaan Romawi? Mustahil. Namun, kata-kata pedagang itu tetap terngiang di benaknya. Ketika Konstantin mundur ke kota Arles setelah banyak kekalahannya, ia mulai teringat kembali ramalan itu. Ia bertanya-tanya, mungkinkah ada kebenaran dalam kisah yang disampaikan pedagang tua itu? Dalam saat-saat terakhir pemerintahannya, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, ia memohon kepada dewa-dewa yang ia sembah, meminta petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Mungkinkah kekaisaran ini benar-benar akan runtuh, pikirnya. Dan jika benar bahwa seorang utusan akan datang, apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki dunia yang telah hancur ini? Konstantin tidak pernah mendapatkan jawaban yang ia cari. Pada akhirnya, ia ditangkap oleh pasukan Honorius dan dieksekusi. Namun, legenda tentang pedagang tua dan ramalan itu tidak berakhir bersamanya. Beberapa prajurit yang setia kepada Konstantin menyimpan cerita tersebut dan membawanya kembali ke berbagai pelosok Romawi. Kisah itu berlanjut menjadi semacam misteri, beredar di antara rakyat hingga akhirnya hilang seiring dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Lebih dari 2 abad kemudian, seorang anak laki-laki lahir di Mekkah, sebuah kota kecil di gurun Arab. Ia diberi nama Muhammad, dan sejak kecil ia dikenal sebagai seseorang yang jujur dan dapat dipercaya. Ketika berusia 40 tahun, ia mulai menerima wahyu yang kemudian menjadi dasar dari agama Islam. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad berhasil menyatukan suku-suku di Jazirah Arab yang selama ini terpecah belah, membentuk sebuah peradaban baru yang penuh dengan nilai keadilan, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara Konstantin III dan Nabi Muhammad, imajinasi manusia sering menghubungkan 2 tokoh besar dari sejarah yang berbeda. Dalam legenda, Konstantin III dianggap sebagai simbol dari keruntuhan dunia lama, sementara Nabi Muhammad menjadi simbol dari kelahiran peradaban baru yang membawa harapan dan kedamaian. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam kelak memainkan peran penting dalam meneruskan ilmu pengetahuan Romawi dan Yunani, menerangi dunia pada masa yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Mungkin, dalam konteks yang lebih luas, Konstantin III dan Nabi Muhammad bisa dianggap sebagai bagian dari rangkaian sejarah panjang yang saling berhubungan, meskipun mereka tidak pernah bertemu. Konstantin III adalah seorang kaisar Kekaisaran Romawi Barat yang memerintah dari tahun 407 hingga 411 Masehi. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Konstantin III. Tokoh-tokoh terkait: 1. Honorius.
Kaisar Romawi Barat yang menjadi pesaing Konstantin III. Konstantin mengklaim gelar kaisar sebagai penantang Honorius yang menimbulkan konflik antara keduanya. 2. Stilicho, jenderal Romawi Barat dan penasihat utama Honorius. Ia berusaha mempertahankan kekuasaan Honorius terhadap ancaman Konstantin III, meskipun Stilicho dieksekusi sebelum konflik besar terjadi. Tiga. Gerontius, salah satu jenderal Konstantin III yang awalnya mendukungnya tetapi kemudian memberontak. Gerontius memproklamasikan kaisar saingan, Maximus, di Spanyol. 4. Konstantin II, putra Konstantin III, anak Konstantin III yang ia angkat sebagai kaisar junior untuk memperkuat klaim kekuasaannya. Namun, ia juga mengalami nasib tragis ketika kekuasaan ayahnya runtuh. Flavius Constantius III, jenderal Romawi yang setia kepada Honorius dan memainkan peran penting dalam mengalahkan Konstantin III. Constantius akhirnya merebut Arles dan memaksa Konstantin III menyerah. Peristiwa penting. Pertama, klaim kekuasaan di Britania, 407 Masehi. Malam itu, angin dingin menusuk tulang di Britania. Di sebuah perkemahan militer Romawi, para prajurit duduk melingkar di dekat api unggun. Kekacauan melanda wilayah itu. Kekaisaran Romawi Barat tengah menghadapi masa-masa sulit. Invasi dari suku-suku barbar di seluruh Eropa, konflik internal, dan kepemimpinan yang lemah di bawah Kaisar Honorius. Di tengah situasi yang tidak menentu, muncul seorang jenderal bernama Konstantin, yang kelak akan dikenal sebagai Konstantin III. Konstantin adalah seorang pria ambisius. Matanya yang tajam memandang jauh melampaui batas Britania yang dingin dan terisolasi. Ia tahu, kekaisaran sedang rapuh, dan ini adalah kesempatan bagi siapapun yang cukup berani untuk mengambil alih kekuasaan. Ini sudah tak tertahankan, seru seorang prajurit, memecah kesunyian malam. Wajahnya penuh kemarahan, tangannya mengepal. Kita mati perlahan di Britania ini, sementara Roma tidak peduli dengan nasib kita. Kaisar Honorius hanya duduk nyaman di istananya di Ravenna, sementara kita harus menghadapi pemberontak lokal dan ancaman barbar tanpa bantuan. Beberapa prajurit lain mengangguk setuju. Kegelisahan mereka semakin nyata. Mereka merasa dilupakan, ditinggalkan untuk berjuang sendiri di pinggiran kekaisaran. Apa gunanya kita bersumpah setia pada kaisar yang bahkan tidak peduli pada kita? Kata prajurit lain. Mungkin sudah saatnya kita menemukan seorang pemimpin baru, seseorang yang memikirkan nasib kita. Saat itu, Konstantin yang berdiri di tepi perkemahan melangkah maju mendekati para prajurit. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, dan suaranya menggema dengan kepercayaan diri. Ia tahu inilah saat yang tepat untuk berbicara. "Kalian semua benar," kata Konstantin dengan nada mantap. "Honorius telah gagal. Ia bukan lagi pemimpin yang kita butuhkan. Kekaisaran terpecah, rakyat menderita, dan kita di sini dibiarkan berjuang sendiri melawan ancaman yang semakin besar." Para prajurit memperhatikan dengan seksama. Kata-katanya menggugah kemarahan mereka, tetapi juga memberikan secercah harapan. "Kita tidak perlu tunduk pada kaisar yang lemah," lanjutnya. "Kita adalah legiun Romawi. Kalian telah bersumpah setia pada kejayaan Roma, bukan pada pria yang tidak layak memimpin. Jika kalian mau, kita bisa mengambil nasib kita sendiri. Kita bisa membangun kembali kejayaan Roma mulai dari sini di Britania ini." Salah satu prajurit berdiri, matanya menyala dengan semangat. "Dan siapa yang akan memimpin kita, Jenderal? Apakah kau orangnya?" Konstantin menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Jika kalian percaya pada diriku, maka ya, aku akan menjadi pemimpin kalian. Aku akan membawa kita melintasi laut ke Gaul, menaklukkan wilayah, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Roma masih hidup. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh kalian. Apakah kalian bersamaku?" Sejenak, keheningan menyelimuti perkemahan. Para prajurit saling berpandangan, merasakan detak jantung mereka yang penuh gairah. Mereka tahu, keputusan ini adalah titik balik. Jika mereka mendukung Konstantin, itu berarti pengkhianatan terhadap Kaisar Honorius. Tetapi pada saat yang sama, mereka sadar bahwa inilah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup dan mengubah nasib mereka. "Kami bersamamu, Konstantin," seru salah satu prajurit memecah keheningan.
Teriakan dukungan segera menyusul dari seluruh penjuru perkemahan. Konstantin untuk Kaisar, Konstantin untuk Roma. Konstantin mengangkat tangannya meminta mereka tenang. Kalau begitu, bersiaplah, kita akan meninggalkan Britania. Dalam beberapa hari, kita akan menyeberangi laut ke Gaul. Kita akan merebut apa yang seharusnya menjadi milik kita. Dan aku bersumpah, bersama kalian, kita akan membangun kembali kejayaan Roma. Beberapa hari kemudian, Konstantin dan pasukannya meninggalkan Britania. Mereka berlayar menyeberangi Selat Inggris, membawa serta keluarga mereka dan seluruh persediaan yang bisa mereka kumpulkan. Di Britania, penduduk yang ditinggalkan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, di daratan Eropa, Konstantin memulai kampanye militer untuk merebut Gaul dan mengukuhkan dirinya sebagai kaisar baru. Namun, perjalanan ini bukan tanpa risiko. Di belakangnya, Honorius tidak akan tinggal diam. Di hadapannya, wilayah yang ia tuju dipenuhi oleh suku-suku barbar yang siap merebut kesempatan dari kekacauan Romawi. Tetapi Konstantin tetap yakin. Ia percaya takdirnya adalah memimpin dan mengubah jalannya sejarah. Demikianlah awal dari klaim kekuasaan Konstantin III di Britania pada tahun 407 Masehi, sebuah langkah ambisius yang menandai perjuangannya untuk merebut kendali kekaisaran Romawi Barat. Perjalanannya penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan konflik yang kelak menjadi bagian dari keruntuhan besar kekaisaran yang pernah berjaya. Kedua, invasi dan perebutan wilayah di Gaul. Langit di atas Selat Inggris gelap dan berangin. Kapal-kapal kecil yang penuh dengan prajurit dan keluarga mereka bergoyang-goyang di atas ombak yang ganas. Para prajurit Konstantin III berdiri di geladak dengan wajah tegang, sementara suara air yang menghantam lambung kapal menggema di udara. Konstantin, dengan mantel militer berwarna merah yang melambangkan tekadnya, berdiri di haluan kapal utama. Matanya menatap ke arah daratan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Itu adalah Gaul, tanah yang ia impikan untuk ditaklukkan. Di sebelahnya, seorang perwira bernama Julius, yang merupakan salah satu penasihat terdekatnya, tampak ragu. Julius adalah prajurit yang berpengalaman, tetapi hatinya penuh dengan keraguan tentang keberhasilan ekspedisi ini. "Tuanku," Julius akhirnya memecah keheningan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak. "Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa kita bisa merebut Gaul? Wilayah itu penuh dengan pemberontak, pasukan barbar, dan panglima yang setia pada Honorius. Kita bahkan belum tahu apa yang menanti kita di daratan." Konstantin tidak segera menjawab. Ia menatap laut yang bergelombang, seolah-olah mencoba membaca takdir di atas permukaan air. Kemudian, dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, ia berkata, "Julius, lihat sekelilingmu." "Apa yang kau lihat?" Julius memandang ke arah para prajurit yang sedang berusaha menjaga keseimbangan di atas kapal. "Aku melihat para prajurit yang lelah, rakyat yang putus asa, dan..." "Tidak," potong Konstantin. "Yang kau lihat adalah harapan. Mereka mengikuti kita bukan karena mereka yakin akan kemenangan, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tahu bahwa Britania sudah hancur. Jika kita tidak melangkah maju, kita akan binasa. Aku tidak hanya membawa mereka ke Gaul, Julius. Aku membawa mereka ke masa depan." Julius terdiam, merenungkan kata-kata itu. Meskipun masih ada keraguan dalam hatinya, ia tidak bisa menyangkal semangat yang terpancar dari pemimpin mereka. Ketika akhirnya kapal-kapal mereka mencapai pantai di Gaul, para prajurit bergegas turun, membawa perlengkapan perang mereka. Tanah Gaul terasa dingin di bawah kaki mereka, tetapi ada semangat baru di antara mereka. Konstantin segera memerintahkan pendirian kemah di dekat pantai untuk mempersiapkan pasukan sebelum bergerak lebih jauh ke daratan. Beberapa hari kemudian, mereka mulai bergerak menuju wilayah-wilayah utama di Gaul. Namun, jalan mereka tidak mudah. Gaul pada saat itu adalah ladang kekacauan. Wilayah tersebut dihuni oleh suku-suku barbar seperti Vandal, Alan, dan Suebi yang melarikan diri dari serangan suku Hun di Eropa Timur. Di sisi lain, beberapa kota besar masih setia kepada Honorius dan menolak pengakuan Konstantin sebagai kaisar. Salah satu pertempuran terbesar yang dihadapi Konstantin terjadi di dekat kota Arles, sebuah kota strategis di Gaul Selatan. Pasukan Honorius yang dipimpin oleh seorang panglima bernama Sarus telah bersiap untuk menghadang Konstantin. Di tengah-tengah medan pertempuran, Konstantin memimpin pasukannya dari garis depan.
Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, memberikan perintah dengan suara lantang yang menggema di seluruh barisan. "Prajurit Romawi," teriaknya. "Hari ini kita tidak hanya bertempur untuk wilayah, kita bertempur untuk kehormatan, untuk keluarga kita, dan untuk masa depan. Apakah kalian akan membiarkan Honorius yang pengecut itu menghancurkan segalanya?" "Tidak, Kaisar," teriak para prajurit serentak, menggunakan gelar yang telah mereka sematkan pada Konstantin. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Honorius berusaha keras mempertahankan posisi mereka, tetapi Konstantin menunjukkan kecerdikannya dalam strategi militer. Ia memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menyerang dari kejauhan, sementara infanterinya menyerang sayap pasukan musuh. Dengan manuver ini, pasukan Honorius terpecah dan dipaksa mundur. Di tengah medan perang, Julius mendekati Konstantin, wajahnya penuh debu dan darah dari pertempuran. "Kita memukul mundur mereka, tuanku," kata Julius, napasnya tersengal. "Tapi ini baru awal. Masih banyak wilayah yang harus kita taklukkan." Konstantin tersenyum tipis meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan. "Kemenangan pertama adalah awal dari semua kemenangan lainnya, Julius. Beritahu pasukan untuk bersiap. Kita akan terus maju sampai seluruh Gaul ada di bawah kendali kita." Setelah memenangkan pertempuran di Arles, Konstantin mulai memperkuat kekuasaannya di Gaul. Ia mengangkat pejabat-pejabat setia dan mengatur pasukannya untuk menjaga stabilitas di wilayah yang baru ia kuasai. Banyak kota di Gaul yang awalnya menolak akhirnya tunduk pada kekuasaannya, terutama setelah mendengar tentang kemenangannya di medan perang. Namun, ancaman masih membayangi. Suara-suara perlawanan dari suku barbar di utara dan loyalis Honorius di Italia terus mengintai Konstantin, tetapi ia tidak gentar. Ia tahu bahwa jalan menuju kekaisaran penuh dengan rintangan, dan ia siap menghadapinya. Dengan merebut wilayah di Gaul, Konstantin III berhasil mendirikan basis kekuasaannya di daratan Eropa. Namun, di balik keberhasilannya, bayang-bayang kehancuran masih mengintai. Kekaisaran Romawi Barat yang rapuh adalah arena penuh intrik dan konflik, dan Konstantin harus terus berjuang untuk mempertahankan tahtanya. Bagi Konstantin, kemenangan di Gaul bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjangnya sebagai salah satu penguasa yang ambisius dalam sejarah Romawi. Ketiga, invasi suku barbar. Langit di atas Gaul mendung kelabu. Angin dingin dari utara membawa kabar buruk yang bergerak lebih cepat daripada langkah kaki para prajurit Romawi. Dari kejauhan, asap terlihat mengepul di cakrawala. Itu bukanlah asap dari perapian yang damai, melainkan tanda kehancuran. Suku-suku barbar, Vandal, Allen, dan Suebi yang melintasi sungai Rhine saat musim dingin tahun 406 Masehi telah menghancurkan kota-kota dan desa-desa di sepanjang jalur mereka. Mereka datang seperti gelombang badai, tanpa ampun merobek sisa-sisa kejayaan kekaisaran Romawi. Di jantung kota Arles, Konstantin III berdiri di ruang strateginya. Peta besar Gaul terbentang di meja, penuh dengan tanda-tanda tinta merah, menggambarkan kota-kota yang jatuh dan rute-rute invasi barbar. Julius, perwira setianya, berdiri di sampingnya dengan raut wajah tegang. Wajah para penasihat lain yang ada di ruangan itu penuh kecemasan. "Tuanku, ini tidak bisa diterima," seru Julius, memecah keheningan yang mencekam. Ia menunjuk peta dengan jarinya yang gemetar. Vandal telah membakar kota-kota di sepanjang sungai Loire. Alan dan Suebi sudah bergerak ke selatan. Mereka mendekati Toulouse, dan jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan mencapai Arles dalam waktu dekat. Konstantin menghela napas panjang. Ia memandangi peta itu, seolah mencoba mencari jalan keluar dari kekacauan yang tampak tak terbendung. "Kita tidak punya cukup pasukan untuk menghadang mereka di setiap wilayah Julius," katanya dengan nada rendah. "Kekaisaran ini sudah terlalu lama rapuh. Kita tidak hanya melawan barbar, kita juga melawan waktu dan kehancuran dari dalam." Salah satu penasihatnya, seorang pria tua bernama Lucius, angkat bicara. "Tuanku, mungkin sudah saatnya untuk bernegosiasi dengan mereka. Jika kita bisa menawarkan emas atau tanah, mungkin mereka akan mundur." Julius segera memotong, suaranya penuh kemarahan. "Negosiasi? Dengan orang-orang yang membakar desa dan membantai rakyat kita? Tidak. Ini bukan saatnya untuk menyerah.
Ini saatnya untuk melawan. Konstantin mengangkat tangan, meminta semua orang diam. Ia menatap Julius dan Lucius bergantian, kemudian berkata, "Julius benar. Negosiasi dengan barbar hanya menunda kehancuran. Mereka akan kembali lebih kuat, lebih berani. Tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa menghadapi mereka semua sekaligus. Kita harus memilih pertempuran kita dengan bijak." Setelah diskusi panjang, Konstantin memutuskan untuk memusatkan pasukannya di wilayah strategis seperti Arles dan Narbonne, kota-kota yang dianggap sebagai gerbang menuju wilayah selatan Gaul. Ia juga memerintahkan Julius untuk mengumpulkan pasukan tambahan dari wilayah yang masih setia kepadanya. "Julius," kata Konstantin suatu malam, ketika mereka berdiri di atas tembok kota Arles memandang ke arah utara. "Kau adalah tangan kananku. Aku butuh kau untuk pergi ke Lugdunum, sekarang Lyon, dan mengumpulkan pasukan yang tersisa. Kita harus mempersiapkan benteng terakhir jika itu diperlukan." Julius mengangguk, meskipun jelas ada kekhawatiran di wajahnya. "Dan apa yang akan kau lakukan, tuanku?" Konstantin menatap jauh ke kegelapan malam. "Aku akan tetap di sini di Arles. Kota ini adalah jantung dari kekuasaanku. Jika Arles jatuh, maka semuanya berakhir." Beberapa bulan kemudian, pasukan barbar mendekati Arles. Vandal dan Alan yang kini bekerja sama mulai mengepung kota. Para penduduk dan prajurit Romawi bersiap menghadapi serangan besar. Konstantin, meskipun lelah oleh tekanan yang terus-menerus, tetap berdiri di garis depan. "Tuanku," seorang utusan berlari ke arahnya dengan wajah pucat. Pasukan barbar telah menghancurkan desa-desa di luar kota. Mereka akan tiba di gerbang kota kapan saja. Konstantin menarik napas panjang. Ia menoleh ke Julius yang baru saja kembali dari misi perekrutan dengan pasukan tambahan. "Apa kau membawa cukup orang, Julius?" tanyanya dengan nada setengah bercanda, mencoba meringankan ketegangan. "Tidak cukup untuk menghadang seluruh dunia, tuanku," jawab Julius dengan senyum tipis. "Tapi cukup untuk membuat mereka berpikir 2 kali sebelum menyerang." Konstantin tersenyum samar. "Bagus, karena kita tidak akan menyerah. Jika mereka ingin Arles, mereka harus melewati kita terlebih dahulu." Ketika fajar tiba, serangan dimulai. Pasukan barbar menyerbu gerbang kota dengan kekuatan penuh, menggunakan balista dan menara pengepungan. Konstantin dan Julius memimpin pasukan dari atas tembok, memberi perintah untuk memanah dan melemparkan minyak panas ke arah musuh. Pertempuran berlangsung berhari-hari, dan meskipun pasukan Konstantin bertahan dengan gagah berani, mereka mulai kehabisan persediaan dan tenaga. Julius mendekati Konstantin di ruang strategi, wajahnya penuh luka dari pertempuran. "Tuanku, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi," katanya dengan nada putus asa. "Jika kita tidak menyerah, semua orang di kota ini akan mati." Konstantin memandang Julius dengan mata yang penuh kelelahan. Ia tahu bahwa Julius benar. Tetapi menyerah berarti akhir dari ambisinya, akhir dari klaimnya sebagai kaisar. Ia mengepalkan tangan, mencoba mencari keputusan yang tepat. Setelah hening sejenak, ia berkata, "Julius, siapkan utusan. Kita akan mencoba bernegosiasi, tapi hanya untuk membeli waktu. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Meskipun Konstantin III berhasil menunda kehancuran dengan taktiknya, kekuatannya semakin lemah seiring waktu. Suku barbar terus melanjutkan invasi mereka, menghancurkan sisa-sisa kekaisaran Romawi Barat di Gaul. Pada akhirnya, Konstantin ditinggalkan oleh banyak pendukungnya, dan ambisinya untuk menjadi kaisar yang menyatukan kembali kekaisaran runtuh bersama kota-kota yang ia pertahankan. Invasi suku barbar adalah simbol dari akhir sebuah era, ketika kekuatan Romawi yang dulu perkasa akhirnya tak mampu menahan gelombang perubahan yang datang dari luar dan dalam. Konstantin III mungkin memiliki ambisi besar, tetapi ia hanyalah salah satu dari banyak penguasa yang hancur di tengah kekacauan zaman. Keempat, pengepungan Arles, 411 Masehi. Langit di atas kota Arles berwarna merah darah saat matahari tenggelam di cakrawala. Angin membawa suara gemuruh jauh dari kejauhan, suara derap kuda, dentang senjata, dan teriakan pasukan yang semakin mendekat. Pasukan kekaisaran Romawi yang setia kepada Kaisar Honorius, dipimpin oleh Flavius Constantius, telah tiba di gerbang kota. Mereka datang dengan satu tujuan, menggulingkan Konstantin III, kaisar yang telah memproklamasikan dirinya sendiri
beberapa tahun sebelumnya. Konstantin, yang selama ini mempertahankan kekuasaannya di Gaul, kini mendapati dirinya terpojok. Dari tembok kota Arles, Konstantin berdiri dengan jubah merahnya berkibar di hembus angin. Di bawahnya, ribuan pasukan musuh telah mengepung kota dari segala arah. Di sampingnya, Julius, perwira setianya, berdiri dengan wajah tegang. Arles adalah benteng terakhir Konstantin. Jika kota ini jatuh, maka segala yang ia bangun akan hancur. "Tuanku, mereka sudah tiba," kata Julius dengan suara rendah namun tegas. Ia menunjuk ke arah pasukan Constantius yang mulai membangun perkemahan di luar gerbang kota. "Jumlah mereka jauh lebih besar dari kita. Ini bukan hanya pengepungan, ini adalah akhir." Konstantin menatap ke kejauhan, matanya memicing seolah mencoba menilai kekuatan musuh. "Kita belum kalah, Julius," katanya dengan nada yang mencoba terdengar yakin, meskipun ia tahu situasinya hampir mustahil. "Selama kita punya dinding ini dan pasukan yang setia, kita masih punya peluang." "Tapi berapa lama, tuanku?" balas Julius, suaranya hampir berbisik. "Kita kekurangan makanan. Pasukan kita lelah dan semakin kehilangan semangat. Honorius telah mengirim Constantius dengan kekuatan penuh. Jika kita tidak bertindak cepat, rakyat Arles akan menderita lebih dari ini." Konstantin menatap Julius, menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Julius benar. Namun, menyerah bukanlah pilihan yang ia ingin ambil. "Aku tidak bisa menyerah begitu saja, Julius. Jika aku menyerah, aku tidak hanya kehilangan tahtaku, aku juga kehilangan kehormatan. Kita harus bertahan. Kita harus melawan." Di hari-hari pertama pengepungan, pasukan Constantius mulai memblokade semua akses masuk dan keluar dari Arles. Mereka membangun benteng di sekeliling kota, memastikan tidak ada suplai yang bisa masuk. Penduduk Arles mulai panik. Para prajurit Konstantin yang sudah bertempur dalam banyak pertempuran sebelumnya semakin lelah dan cemas. Di ruang strateginya, Konstantin mengumpulkan para penasihat dan komandan militernya. Sebuah peta besar kota dan sekitarnya tergeletak di meja. Julius berdiri di sampingnya, sementara beberapa komandan lainnya menatap peta dengan wajah suram. "Laporan terakhir dari pengintai kita?" tanya Konstantin, memecah keheningan. Salah satu komandan menjawab dengan nada berat. "Pasukan Constantius telah memperkuat blokade mereka. Mereka punya balista dan trebuchet yang siap menghancurkan gerbang kita. Dan, tuanku, mereka punya lebih banyak pasukan cadangan dibandingkan kita." Julius, yang biasanya optimis, kini terdengar lebih realistis. "Jika kita mencoba menyerang keluar, kita akan dihancurkan. Tapi jika kita tetap di sini, kita akan mati kelaparan. Ini situasi tanpa jalan keluar." Konstantin memukul meja dengan keras, kemarahan dan frustrasi terlihat jelas di wajahnya. "Mereka pikir aku akan menyerah begitu saja. Tidak, aku tidak akan memberikan kota ini kepada Honorius. Tidak setelah semua yang telah kita perjuangkan." Hari demi hari berlalu, dan pengepungan semakin memperburuk situasi di dalam kota. Makanan mulai habis, penyakit menyebar, dan semangat para prajurit mulai runtuh. Beberapa prajurit bahkan mulai membicarakan kemungkinan untuk menyerah. Di jalanan, penduduk Arles yang kelaparan mulai mengutuk Konstantin, menyalahkannya atas penderitaan mereka. Di salah satu malam yang sunyi, Julius mendekati Konstantin di ruang pribadinya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang redup. Konstantin duduk di kursi, wajahnya yang biasanya penuh semangat kini terlihat lelah. "Tuanku," kata Julius perlahan, "aku tahu ini berat, tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Rakyat kita menderita. Pasukan kita mulai kehilangan kepercayaan. Jika ini terus berlanjut, aku takut mereka sendiri yang akan menyerahkan kota ini kepada Constantius." Konstantin tidak menjawab. Ia hanya memandangi lilin yang berkedip di hadapannya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara rendah, "Apa kau tahu, Julius? Aku memulai semua ini dengan harapan. Aku ingin menghidupkan kembali kejayaan Roma. Aku ingin menjadi kaisar yang mempersatukan kekaisaran, yang membawa kedamaian. Tapi lihatlah sekarang, aku hanya membawa kehancuran." Julius menatap pemimpinnya dengan penuh empati. "Tuanku, sejarah akan mengingat keberanianmu. Tapi mungkin sudah waktunya untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Jika kita terus bertahan, kita tidak hanya akan kehilangan kota ini, tapi juga nyawa kita."
Akhirnya, pada bulan Agustus 411 Masehi, Konstantin III menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia memutuskan untuk menyerah kepada Flavius Constantius dengan harapan nyawanya dan nyawa keluarganya akan diselamatkan. Dengan mengenakan jubah putih tanda penyerahan, Konstantin berjalan keluar dari gerbang kota bersama Julius dan beberapa pengikut setianya. Pasukan Konstantius menyambut mereka dengan senjata terhunus. Konstantius yang berdiri di atas kudanya memandang Konstantin dengan dingin. Jadi, inilah kaisar pemberontak yang telah membuat kekacauan di kekaisaran selama bertahun-tahun, katanya dengan nada penuh penghinaan. Konstantin menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk rakyatku, tapi takdir tidak berpihak padaku. Konstantius tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada pasukannya untuk membawa Konstantin ke dalam tahanan. Beberapa minggu kemudian, Konstantin dieksekusi di Ravenna, mengakhiri ambisinya untuk menjadi penguasa kekaisaran Romawi Barat. Pengepungan Arles menandai akhir dari Konstantin III, seorang pria yang pernah bermimpi untuk menyatukan kekaisaran, tetapi akhirnya dihancurkan oleh realitas politik dan militer yang brutal. Kekalahannya adalah simbol dari keruntuhan kekaisaran Romawi Barat yang tak mampu bertahan di tengah gelombang invasi barbar dan konflik internal. Kelima, eksekusi Konstantin III. Di pagi yang dingin di bulan September 411 Masehi, kabut tipis menyelimuti kota Ravenna, ibu kota kekaisaran Romawi Barat. Di balik dinding istana yang kokoh, seorang pria duduk di dalam sel gelap. Wajahnya yang dulu penuh dengan tekad kini tampak lelah, rambutnya yang kusut dan matanya yang sayu menunjukkan bahwa ia telah menyerah pada nasibnya. Konstantin III, mantan jenderal yang berani mengklaim takhta kekaisaran, kini menjadi tawanan musuhnya, Kaisar Honorius. Tak ada lagi kemegahan jubah ungu, tak ada lagi mahkota di kepalanya. Hanya seorang pria yang menunggu akhir hidupnya. Di luar, burung gagak berkerumun di atas pohon-pohon yang suram, seolah-olah tahu bahwa kematian sedang mendekat. Julius, perwira setia Konstantin yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, berdiri di luar sel dengan mata merah, menunggu kesempatan terakhir untuk berbicara dengan pemimpinnya. Pintu besi berat berderit terbuka dan Julius melangkah masuk. Suara langkah kakinya menggema di dinding batu yang dingin. Konstantin, yang sedang duduk di bangku kayu, mengangkat kepalanya perlahan. Senyumnya tipis, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Julius. Suaranya terdengar serak, seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Kau datang. Julius menundukkan kepala, suaranya gemetar. Aku tidak bisa meninggalkanmu, tuanku. Kau telah menjadi pemimpin yang kuikuti dengan sepenuh hati. Jika ada keadilan di dunia ini, kau tidak pantas mati seperti ini. Konstantin menggelengkan kepala, menatap lantai dengan senyuman pahit. Keadilan, Julius. Keadilan adalah sebuah kemewahan yang hanya dimiliki oleh para pemenang. Aku tahu apa yang kulakukan ketika aku memproklamirkan diriku sebagai kaisar. Aku tahu risikonya, dan inilah akhirnya. Julius berlutut di hadapan Konstantin, matanya basah oleh air mata. Tuanku, aku memohon, biarkan aku berbicara kepada Konstantius. Mungkin ada cara untuk menyelamatkan nyawamu. Aku bersedia bertukar nyawa jika itu diperlukan. Konstantin meraih bahu Julius dengan lembut. Tidak, Julius, jangan sia-siakan hidupmu. Kau telah melakukan lebih dari cukup untukku. Jika ada yang harus bertanggung jawab atas semua ini, itu adalah aku. Aku hanya meminta satu hal. Apa itu, tuanku? Tanya Julius dengan suara bergetar. Pastikan keluargaku selamat, putraku. Ia masih muda, ia pantas mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik daripada aku. Julius mengangguk pelan, menahan tangisnya. Aku bersumpah, tuanku, aku akan melindungi mereka. Saat matahari mulai naik, para penjaga datang ke sel untuk menjemput Konstantin. Rantai di pergelangan tangannya berbunyi saat ia berdiri dengan tenang. Ia tidak memberontak, tidak menangis, dan tidak menunjukkan rasa takut. Ia tahu bahwa kematian adalah harga yang harus ia bayar untuk ambisi besarnya. Di luar sel, para prajurit Honorius telah bersiap untuk mengawal mantan kaisar menuju tempat eksekusi. Julius berdiri di sudut menatap Konstantin dengan rasa hormat yang mendalam. Saat Konstantin berjalan melewatinya, ia berhenti sejenak dan meletakkan tangannya di bahu Julius.
"Selamat tinggal sahabatku," katanya pelan. Julius tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Di tengah alun-alun Ravenna, sebuah tiang eksekusi telah didirikan. Penduduk kota berkerumun di sekitar, sebagian besar untuk menyaksikan akhir dari seorang pemberontak yang pernah mengancam kekaisaran. Ada yang mencemooh, ada yang bersorak, tetapi ada juga yang menatap dengan rasa kasihan. Konstantin dibawa ke tengah alun-alun, diikatkan pada tiang. Flavius Constantius, panglima yang menangkapnya, berdiri di sisi lain, mengawasi prosesi dengan ekspresi dingin. Sebelum Algojo bersiap, Constantius mendekati Konstantin. "Kau tahu," katanya dingin, "kau bisa menghindari semua ini. Jika saja kau tidak terlalu serakah, jika saja kau tahu tempatmu, mungkin kau masih hidup hari ini." Konstantin menatap Constantius dengan tenang. "Aku mungkin telah kalah, Constantius, tapi aku tidak menyesal. Setidaknya aku telah mencoba melawan takdir, sesuatu yang tidak akan pernah kau pahami." Constantius mendengus, lalu memberi isyarat kepada Algojo untuk melanjutkan. Dengan satu ayunan pedang, kepala Konstantin terpisah dari tubuhnya, jatuh dengan bunyi yang berat ke tanah. Sorakan dari kerumunan membahana, tetapi di tengah mereka, Julius berdiri diam, menatap mayat pemimpinnya dengan hati yang hancur. Ia memalingkan muka, menahan air mata, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menepati janji terakhirnya kepada Konstantin. Dengan eksekusi Konstantin III, berakhirlah kisah seorang pria yang bermimpi besar, tetapi dikalahkan oleh realitas kekacauan Kekaisaran Romawi Barat. Ia adalah simbol dari ambisi yang gagal dan masa kejatuhan Roma. Namun, meskipun hidupnya berakhir tragis, keberaniannya untuk menantang takdir tetap menjadi cerita yang akan diingat dalam sejarah. Konstantin III sering dianggap sebagai simbol dari lemahnya kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, karena ketidakmampuannya menjaga stabilitas politik dan militer di tengah ancaman internal maupun eksternal.